Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mi'roju Nurun Nadiro dari kelas Ekonomi Syariah I semester 6 dengan NIM 401190277. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Pertanyaan yang pertama yaitu faktor apa saja yang menjadi daya tarik bagi turis untuk datang ke Indonesia sehingga devisa yang diperoleh sektor pariwisata cukup besar. Faktor yang pertama yaitu sumber daya alamnya, yaitu banyaknya destinasi wisata yang ada di Indonesia, dari mulai pantai, pegunungan, ada danau, dan banyak lagi pulau-pulau yang ada di Indonesia yang bisa dikunjungi. Yang kedua yaitu sumber daya manusia, yaitu masyarakat Indonesia yang terkenal ramah dan mudah akrab sehingga menjadikan wisatawan asing merasa nyaman berada di Indonesia. Oleh karena faktor tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk menarik devisa yang lebih besar pada sektor pariwisata, yaitu dengan cara memberikan harga yang lebih mahal kepada wisatawan asing. Jadi dengan pariwisata yang bagus, tempat yang indah, tempat yang asri, bersih, dan juga nyaman, menjadikan wisatawan luar negeri mau merogoh kocek yang lebih mahal untuk dapat menikmati sektor pariwisata di Indonesia. Pertanyaan yang kedua yaitu deskripsikan aktivitas ekonomi seperti konsumsi, distribusi, dan produksi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Yang pertama yaitu konsumsi. Konsumsi itu berarti kita menggunakan barang. Untuk mengkonsumsi suatu barang, kita dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu gaya hidup. Gaya hidup yaitu menuruti gaya hidup sesuai apa yang trending. Yang kedua itu ada pendapatan atau keadaan ekonominya, banyaknya kekayaan dan kemampuan kita untuk membeli suatu barang. Yang ketiga yaitu ada selera itu keinginan kita, minat kita pada barang tersebut. Yang kedua ada distribusi. Distribusi ini menyalurkan barang. Ada beberapa faktor dalam kegiatan distribusi. Yang pertama yaitu pertimbangan pasar, yaitu kita melihat keadaan di pasar, apa barang yang diminati oleh konsumen, apa barang yang cepat laku, apa barang yang kurang disukai oleh konsumen. Kita melihat dari banyaknya permintaan di pasaran. Yang kedua, faktor distribusi yang kedua yaitu ada pertimbangan barang. Pertimbangan barang di sini yaitu bisa dinilai dari unitnya, bisa dari beratnya, bisa dari kualitasnya. Jadi kualitas yang banyak digunakan oleh konsumen, barang apa yang disukai oleh konsumen, itu melihat dari pertimbangan barang. Barang apa saja yang lebih cenderung disukai oleh konsumen. Untuk yang ketiga yaitu ada pertimbangan perusahaan. Pertimbangan perusahaan di sini dari pihak produksinya, dari perusahaannya sendiri. Perusahaan mana yang banyak diminati oleh konsumen, perusahaan mana yang kurang diminati oleh konsumen. Aktivitas ekonomi yang ketiga yaitu produksi. Produksi di sini juga dipengaruhi oleh beberapa hal atau beberapa faktor. Yang pertama yaitu SDA. SDA ini ketersediaan barangnya, sumber daya alamnya, ketersediaan barang untuk bisa diproduksi. Yang kedua ada sumber daya manusia. Jadi kita membutuhkan sumber daya manusia untuk mengolah barang tersebut sehingga bisa dijual. Untuk yang ketiga yaitu ada modal. Modal ini dari pihak produsen harus punya modal. Jadi untuk melakukan kegiatan produksi kita harus mempunyai modal. Yang keempat ada keahlian, faktor keahlian. Jadi
Kita keahliannya di bidang apa, kita menggelutinya di bidang apa. Seperti itu. Untuk yang terakhir itu ada faktor teknologi. Jadi menggunakan teknologi yang sudah berkembang untuk saat ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.